pagi Ibu dan teman-teman. Saat ini saya ingin mempresentasikan tugas video saya tentang asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem kardiovaskuler, kongestif, heart failure atau gagal jantung. Perkenalkan, nama saya Helga Elvira Kayapa, NPM 12114200093. Kelas B, mata kuliah keperawatan Medical Beda, dosen pengampu Ibu Grace J. Wakano, MK, Prodi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Perlu kita ketahui apa itu congestive heart failure atau CHF, yaitu sindrom klinik sekumpulan tanda dan gejala, ditandai oleh sesak nafas dan fatigue saat istirahat atau saat aktivitas, yang disebabkan oleh kelainan struktur dan fungsi jantung. CHF dapat disebabkan oleh gangguan yang mengakibatkan terjadinya pengurangan pengisian ventrikel limfosi distolik atau kontraktilitas miokardial atau difusi sistolik. CHF adalah suatu keadaan ketika jantung tidak mampu mempertahankan sirkulasi yang cukup bagi kebutuhan tubuh, meskipun tekanan pengisian vena normal. CHF adalah suatu kondisi di mana jantung mengalami kegagalan dalam memompa darah guna mencukupi kebutuhan sel-sel hidup akan nutrien dan oksigen secara adekuat. Yang kedua adalah pengkajian. Identitas pasien di saat ini: nama Tuan F, umur 50 tahun, tempat tanggal lahir Ambon 07 Februari 1969, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan DRC WBC, suku atau bangsa Maluku Indonesia, agama Kristen Protestan, status menikah, pekerjaan tukang ojek, pendidikan SMA, tanggal masuk 31 Oktober 2021, tanggal pengkajian 31 Oktober 2021, nomor regis 015 bintang. Identitas pasien atau penanggung jawab: nama Nyonya E, umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan DRC WBC, pekerjaan PNS, hubungan dengan pasien yaitu istri. Ya, di saat ini keluhan utamanya yaitu riwayat penyakit sekarang. Sejak 1 minggu yang lalu, pasien mengeluh sesak nafas. Sesak nafas biasanya timbul saat pasien melakukan aktivitas dan hilang bila pasien beristirahat. Pasien juga mengeluh cepat lelah dan letih selama aktivitas. Sejak 2 hari lalu, sesak nafas tambah berat, lalu pasien dibawakan ke rumah sakit. Yang kedua adalah riwayat. Riwayat penyakit dahulu: pasien mengeluh menderita penyakit hipertensi sejak 3 tahun. Lalu pasien selalu berobat ke dokter spesialis dalam. Dan pasien belum pernah menderita penyakit jantung seperti sekarang ini. Selanjutnya adalah analisis data, yaitu DS, klien mengeluh badan lemas, DO takardi nadi 120 menit, output urin 50 cc, dan tungkai jantung S3. Etiologi: penurunan kontraksi jantung, aminat batas penegangan, otot jantung terlampaui, penurunan isi secukupnya, penunjungan kardiak, output. Masalahnya yaitu penurunan curah jantung. Ya, di sini diagnosa keperawatannya adalah tanggal masalah timbul 31/10/2021. Diagnosa keperawatan: penurunan curah jantung berhubungan dengan penurunan kontraksi otot jantung yang ditandai DS, klien mengeluh badan lemas, DO takaradi nadi 120 kali per menit, output urin 500 cc, oederma tungkai bunyi S3, jantung TD 150/100. Rencana tujuan jangka panjang: output sama saja dengan input. Tujuan jangka pendek: frekuensi nadi 100 kali per menit, oedelma berkurang, dan klien tidak lemah. Di sini tujuannya jangka panjang: pasien tidak sesak. Tujuan jangka pendek: perfirasi 24 kali per menit, sesak berkurang. Tindakan keperawatan yaitu di saat ini Tuan F, umur 50 tahun, tanggal 31/10/2021, jam 9. Tindakan keperawatan: T, mengkaji frekuensi dan irama jantung, R, denyut nadi, T, melakukan palpasi nadi perifer, R, kekuatan denyut nadi masih lemah, T, mengeluarkan urin, R, pasien istirahat di tempat tidur. Dan saat ini evaluasinya yaitu tanggal 31/10/2021, catat perkembangan atau evaluasi S, pasien mengeluh sesak berkurang
O. Output 150 cc input. A. Masalah belum teratasi. P. Lanjutan intervensi. Kolaborasi dengan DR. Catat pengeluaran urin selama 24 jam. 31/10/2021 pasien mengeluh sesak nafas berkurang. R. Respirasi 24 kali per menit. A. Masalah teratasi. P. Pertahankan intervensi.